Hai, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai at, in, dan on dalam bentukan yang seperti ini. Jadi si at ini lebih spesifik gitu ya. At lebih spesifik karena kalau kita di bahasa Indonesia ya pakainya di aja udah gitu ya, paling di atas, di dalam, tapi kan di gitu. Nah, atau pada gitu kan. At kita pakai untuk sesuatu yang spesifik, misalnya 5 o'clock, pukul 5, atau at Christmas, Natal, atau at Easter, Paskah, atau at 7:15 a.m. atau at the weekend, akhir pekan. Ya, jadi kita pakai at untuk sesuatu yang spesifik tut gitu ya. Nah, yang on kita pakai untuk hari. Misalnya ini Monday, Senin. Jadi kita bilangnya on Monday. Sekarang kita ke sini dulu. In. Jadi ini makin dari spesifik terus rada ngegendut gitu ya. Terus lebih luas lagi, lingkupannya lebih panjang lagi, lebih luas lagi, lebih lebar lagi, baru kita pakai in. Contohnya untuk bulan, in January. Atau tahun kan panjang gitu ya durasinya. Nut gitu. 2001, in 2001. Tuh, jadi spesifik, at, ngegendut dikit, on, lebih panjang lagi atau lebih lebar lagi cakupannya, lebih luas lagi cakupannya, kita pakai in. At on in, at on in, at on in, at spesifik, on ngegendut, in ngeluas, ngelebar gitu ya. Nah, sekarang kita lihat di sini bulan January pakai in. Ini ada bahasa Inggris October, tapi kita lihat ada tanggalnya. Kita baca sebagai October 10th. Ya, bukan 10 tapi ada TH-nya kalau kita baca. Ditulisnya mah nggak pakai TH kecuali kalau mau British yang formal. Nanti mungkin saya akan buat video tentang menulis British dan American, menulis tanggal gitu ya. Tapi ini juga formal, Oktober, terus 10 atau 10, tapi dibacanya si 10 ini nggak bisa pakai 10 tapi 10th. Ya, October 10th. Di sini January in. Tapi karena di sini udah dikasih tanggal, berarti dia udah menjadi hari. Ya, udah hari, udah bukan bulan lagi. Udah di sini. Jadi on October 10th. Sekarang kita lihat Christmas atau Easter, spesifik, not gitu ya. Kita pakai at. Tapi ini ada Easter Sunday. Sunday itu minggu, Easter itu Paskah. Jadi Paskah hari Minggu, dua kata ya. Paskahnya dulu terus hari Minggu. Easter Sunday. Easter Sunday udah menjadi hari ya, bukan nyut gitu, at nyut lagi tapi udah hari. Jadi kita pakai on Easter Sunday. Christmas harusnya at, Natal ya, nyut, tapi kita pakai eve, malam gitu ya, malam Natal, Christmas Eve, jadi hari ya, walaupun malam gitu ya, tapi udah bukan ke nyut lagi, tapi udah lebih menggembung gitu. Jadi kita pakainya Christmas Eve. Jadi on Christmas Eve. Tapi kalau Christmas aja
at, ya. Hai, hari ini kita akan belajar bahasa Inggris mengenai at, in, dan on. Kalau di bahasa Indonesia kita pakai di atau pada, kadang di atas, kadang di dalam. Tapi untuk di atau pada yang nggak ada istilah dalam atau atas, kadang suka salah-salah di bahasa Inggris ketika kita pakai at, in, atau on. Sekarang kita coba hafalinnya dengan cara at ini kita pakai untuk kalau menuju ke satu titik atau mengacu ke satu titik, ya. In kita pakai untuk yang bahasa Inggrisnya enclosed space, atau di bahasa Sunda kita bilang nagen, atau istilahnya diem di situ, diem statis, diem aja pokoknya di situ. On kita pakai untuk ketika di tempat tersebut kita bisa gerak-gerak, ada movement, move, atau bahasa Sundanya ngagorolong, bahasa Indonesianya berguling-guling atau pindah ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. Kita pakai on. Sekarang kita lihat dulu ini at. Mengacu pada satu titik. Tentang dan the sudah dibahas di video lain, jadi bisa dibuka di situ. Di kasir, at the cashier. Corner, pojok gitu ya, atau sudut, pojok. At the corner. Exit, keluar atau pintu keluar, titik keluar, tempat keluar, pintu keluar. Kalau di bahasa Inggris kita bilang exit, udah tahu gitu ya, tempat keluar, pintu keluar. Karena inisialnya huruf vokal atau bahasa Inggris vowel, a, e, i, o, u, jadi kita bilangnya bukan the, tapi the exit. At the exit. Edge, at the edge. At the counter, di counter. Di air mancur, di air mancur, di pancur-pancuran. At the fountain. Sekarang kita bandingkan antara in yang nagen statis diem dan on yang bisa gerak-gerak, movement, move, ngagorolong atau berguling-guling, in, nagen. Perbedaannya kita lihat. Kalau kita pakai kapal, ship, kapal laut, ship, a ship, atau the ship, bisa dilihat di video sebelumnya tentang e dan the. Di kapal laut kita bisa gerak-gerak ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan, ke ruangan ini, ke ruangan mana. On a ship. Sama juga dengan kapal pesiar, cruise. On a cruise. Sedangkan boat, perahu, in a boat. Jadi perahu sebisa mungkin ya kita duduk aja di situ gitu ya. Geser dikit juga sebisa mungkin ya udahlah di situ, diam, duduk, nagen. Kita bandingkan juga kereta, train. Di kereta kita bisa maju, mundur gitu ya, jalan ke depan, jalan ke belakang, ke kiri, ke kanan.
On a train. Di mobil kita diem aja di situ, ya. In a car. Pesawat yang bentukan tidak formal atau tidak baku, plain, bentukan baku, serah mau British English atau American English. Ada airplane, ada aeroplane. Karena inisialnya huruf vokal atau vowel kalau bahasa Inggris A, E, I, O, U, jadi kita bilangnya an, bukan e, ya. Di pesawat kita bisa jalan ke depan, jalan ke belakang, ke kiri, ke kanan, kemana. Ada movementnya, bisa move, pindah-pindah. Jadi kita pakai on a plane, on an airplane, on an aeroplane. Tapi di helikopter, ya kita di situ aja, diem di situ, nagen di situ, statis gitu, nggak kayak dinamis kalau di pesawat bisa kemana-mana. Jadi kita bilangnya in a helicopter. Sama juga escalator atau tangga, stairs, harus ada S-nya. Kalau stair aja berarti anak tangganya satu. Tapi kan biasanya kalau kita naik tangga, anak tangganya lebih dari satu. Jadi stairs. Escalator, stairs, kan bisa ke atas, ke bawah, ke atas, ke bawah, kiri dikit, kanan dikit, ya. On pakainya. Tapi kalau di lift atau terserah mau British atau American, lift atau elevator, kita pakainya in. Karena di lift atau di elevator kita kan sebisa mungkin ya diem lah di situ. Kecuali kita mungkin hiperaktif atau gimana, pindah-pindah. Tapi kan biasanya kalau udah diem di situ di lift ya di situ aja, gitu ya. Jadi kita pakainya in. Di situ saya tulis the 8th floor. Misalnya ditanya, di mana? Di lantai 8. Lantai 8 atau lantai ke-8, kita tulisnya pakai 8, terus TH. Harus, ya. Dan dibacanya sebagai 8th. Jadi TH-nya lebih panjang, 8th floor. Lantai. Karena 8th itu si inisialnya kan A, E, I, O, U, vokal. Jadi kita harus bilangnya the 8th floor. Pakai on. Karena di lantai ke-8 atau di lantai 8, kan kita bisa gerak ke kiri, ke kanan, ke depan, ke belakang. Lantai 8. Ya mau lantai 1, mau lantai 100 juga kan. Di permukaan lantai itu kita bisa gerak-gerak. Movement, dinamis. Mau ngagorolong, mau berguling-guling, ya. On the 8th floor. Beda halnya dengan row. Kalau misalnya kita bilang lagi ngantri di sebuah barisan, atau lagi ngantri, lagi di dalam sebuah barisan, atau di sebuah barisan. Misalnya ada orang di depan kita, si A, si B, ini kita, ini si C, ini si D. E adalah sebuah, row adalah barisan. Kita pakainya in a row. Karena kita di dalam sebuah barisan ada 2 orang di depan kita, ada 2 orang di belakang kita, atau terserahlah berapa orang di depan kita, berapa orang di belakang kita, atau kita di paling depan. Pokoknya in a row. Diem di situ, nagen di situ, statis di situ. Kalaupun barisannya gerak kan kita ikutan gerak sama yang lain-lain. Tapi kan kita tetap gitu, ya. In a
row. Dalam sebuah barisan, di dalam barisan. Atau lagi ngantri, gitu ya. In the mall, di mall. Satu ruangan, enclosed space. Ayo kita ketemu di air mancur di mall atau di dalam mall. Kita bilangnya at the fountain in the mall. Kalau kita mau bilang di Indonesia, in Indonesia. Sekarang kita lihat perbedaan ketika kita pakai building atau house. Build itu bangun dari membangun, bukan bangun tidur. Bangun tidur katanya lain. Build bangun atau membangun. Building bangunan. Atau the bisa dilihat di video lain. House rumah. Di dalam bangunan, di dalam rumah. In a building, in the building, in a house, in the house. Sekarang kita bandingkan dengan yang ada medianya, ada surface-nya, ada permukaannya yang kita bisa gerak-gerak, bisa move, movement, moving, ngagorolong, berguling-guling, ngagilinding, gitu ya. On the floor, lantai. Di lantai kita bilangnya on the floor. Di rerumputan atau di rumput, on the grass. Karena bisa movement, bisa gerak-gerak, moving, bisa ngegorolong, bisa ngegilinding, berguling-guling. Ceiling, langit-langit atau plafon. On the ceiling. Jadi kita mau bilang di langit-langit, di plafon, kita bilangnya pakai on the ceiling, on, ya. Walaupun yang di langit-langit atau di plafon yang bisa gerak-gerak atau Spiderman, cicak gitu kan, bisa gerak-gerak, movement atau moving di plafon, di langit-langit, ngerayap atau gimana lah pokoknya. Tapi kita bilangnya pakai buat bilang di langit-langit, di plafon, on the ceiling. Sama juga dengan tembok atau dinding, wall. Kita mau bilang di tembok, di dinding, pakainya on the wall. Karena di tembok atau di dinding bisa gerak-gerak. Walaupun yang gerak-gerak mungkin semut atau cicak atau Spiderman, tapi memungkinkan si areanya itu untuk gerak-gerak, moving, dinamis kemana-mana. Buat bilang di tembok, di dinding, pakainya on the wall. Jalan ya bisa ke depan, ke belakang, ke kiri, ke kanan. On the street. Di jalan, on the street. Sekarang kita bandingkan yang satu pantai dan pulau, yang satu lagi laut dan lautan. Pulau dulu. Pulau punya huruf yang silent letter. Silent itu sunyi. Jadi hurufnya ada tapi tidak kita sebutkan. Jadi kita bacanya sebagai island. Karena huruf S itu silent letter. Di pulau kita bisa gerak-gerak, move, pindah kemana, move, dinamis. Jadi kita bilang di pulau on the island. Karena A, E, I, O, U inisialnya. Ya jadinya the island. Beach, pantai,
sama juga, bisa gerak-gerak kemana-mana di pantai kan? Di pantai kita bilangnya on the beach. Laut dan lautan, kita bisa ini laut atau lautan, kita di situ, di dalamnya kan? Ini laut, lautan, air gitu, kita di situ. Tut. In the sea, di laut, atau in the ocean. Karena A, E, I, O, U inisialnya, jadi kita bilangnya the. In the ocean, di lautan, di dalam lautan. Terima kasih.